Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang trigonometri. Ini adalah materi kelas 10 matematika. Di sini saya buat judul berkenalan dengan trigonometri biar kalian lebih mudah untuk memahami apa sih trigonometri itu secara umumnya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, tolong like, share, subscribe, dan komen yang positif ya di channel Aku dan Matematika untuk lebih berkembangnya channel ini. Pengertian trigonometri. Trigonometri sendiri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Jadi dia selalu berhadapan dengan sudut-sudut. Nah, nilainya itu ialah bisa dalam derajat, bisa juga dalam radian. Oke, untuk pengukuran sudut, ada beberapa definisi dalam pengukuran sudut. Yang pertama, ada dalam derajat. Kalau dalam derajat ini, sudah biasa kita pelajari ya. Jadi dalam satu lingkaran, itu ada 360 derajat. Sehingga jika dihitung melalui derajat, 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Untuk 1 derajat sendiri itu sama dengan 60 detik. Lalu ada definisi kedua, yaitu definisi dari sudut dalam radian. Jadi ini biasanya ditulis pakai rad ya, disingkat jadi RAD atau rad. Ini besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Jadi nilainya sangat bergantung dari berapa besar putaran itu jari-jarinya berputar. Berapa derajatnya nanti, itulah yang disebut dengan sudut radian. Nah, ini ada hubungan antara ukuran sudut derajat dengan ukuran sudut radian. Jadi terkadang di soal itu ada yang minta diubah jadi radian, ada yang minta diubah menjadi dalam derajat. Tapi kebanyakan untuk soal SMA itu ke dalam radian atau nantinya ada di dalam pi. Ya. Jadi 1 derajat itu bisa dihitung dengan membagi nilai pi dibagi 180 derajat radian. Sehingga 1 radiannya bisa dihitung dengan 180 derajat dibagi dengan nilai pi. Nilai pi ini sendiri sudah tahu ya, 1 pi itu bernilai 90 derajat. Oke, ini ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini adalah standarnya perhitungan untuk menghitung trigonometri. Kalian mungkin sudah dapat di SMP. Ini adalah segitiga siku-siku ABC yang ada siku-sikunya di A. Oke, sudut B ini dinyatakan dengan alfa. Ini merupakan sisi samping sudut atau dalam bahasa Inggrisnya adjacent. Sedangkan sisi yang ada di depan sudut, ini namanya sisi depan sudut atau namanya opposite. Sedangkan untuk sisi miring, ini menggunakan bahasa ilmiahnya ini sisi miring atau hipotenusa. Jadi sudut yang ada di depan A, garis yang ada di depan A, ini namanya garis A. Garis yang ada di depan sudut B, ini namanya garis B. Dan garis yang ada di depan sudut C, itu namanya C. Menggunakan huruf C kecil. Sehingga kalau kita mau mencari A kuadrat atau hipotenusanya, bisa kita cari dengan mengkuadratkan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Ya, ini standar ya, udah kalian pahami ya ini. Nah, ini ada sudut-sudut istimewa dari perbandingan nilai trigonometri yang biasanya digunakan dalam perhitungan. Jadi kan kalau misalnya kemarin cuma ada 30 derajat, 45, 60, dan 90, ini ada ditambahin 37 derajat dan 53 derajat. Ini bisa kalian lihat dan bisa kalian pahami. Untuk diingat ya, jadi ada tambahan untuk catatan 3/5 dan 4/5. Begitu juga dengan nilai sin dan cos. Dan ini adalah trigonometri tingkat 2. Jadi ini lanjutan dari
trigonometri dasar sin cos 2 ini trigonometrinya ada cosecant alfa, secant alfa, dan kotangen alfa. Jadi cosecant alfa ini bisa dicari dari membagi sin alfanya. Jadi 1 per sin alfa. Untuk kotangen sendiri itu yang bagian bawah ini ya, kotak bagian bawah ini itu bisa dicari dengan membagi 1 per tan alfanya. Jadi kalau sudah diketahui nilai tan, maka kotangen bisa dicari dengan 1 per tan alfa atau dengan membagi nilai cos alfa dibagi sin alfa. Jadi secantnya juga itu 1 per cos alfa. Sehingga kalau kita lihat cosecant itu adalah kebalikan dari sin, secantnya kebalikan dari cos, sedangkan kotangen adalah kebalikan dari tan. Atau bisa dibuat juga melalui dari cos per sin. Oke, ini untuk dipahami, dipelajari, dan dihafal ya nak. Ini juga ada tambahan untuk sudut 37 derajat dan 53 derajat. Nah, ini pembagian kuadran dan sudut di dalam trigonometri. Jadi kan kalau selama ini kalian tuh gambar di bidang kartesius, gambar-gambar saja. Nah, ini ada pembagian sudut-sudutnya. Jadi tidak boleh sembarang menggambar sudut. Jadi di kuadran 1, ini yang nilainya selalu positif, baik X maupun Y, itu nilainya adalah antara 0 sampai 90. Ya. Jadi 1 pi-nya tadi 180 dibagi 2 kalau dalam penulisan pi. Nah, ini untuk yang kuadran kedua, ini nilainya 90 sampai 180. Jadi dia pi per 2 sampai pi. Ini kuadran 3. Nilainya y-nya negatif, x-nya negatif. Sedangkan kuadran keempat, nilai x-nya positif, y-nya negatif. Jadi dia menghasilkan nilai 270 sampai 360. Nanti kalau misalnya dia lebih dari 360, berarti dia muter lagi ke kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, terus berapa kali dia muter itu tergantung besaran dari nilai sudut yang ditanyakan. Oke, ini perbandingan umum. Itu jika alfanya lebih dari 360 derajat. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Jadi kalau ada suatu sudut yang ditanyakannya itu lebih dari 360 derajat, berarti dia sudah lewat 1 putaran dari lingkaran atau dari kartesiusnya, maka bisa dicari dengan mengkalikan nilai n-nya. N ini berapa besarnya, atau 2 kali besarnya, atau 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Ini untuk perubahan-perubahannya nanti kita pelajari lebih lanjut di materinya. Oke, nah ini untuk identitas trigonometri. Identitas sendiri merupakan kesamaan yang membuat perbandingan trigonometri dari satu sudut. Jadi bagaimana kita membandingkan antara sudut A dengan sudut B itu bisa sama perbandingannya dengan melakukan atau mengecek kebenarannya. Nah, cara pengecekannya ini ada 3 cara. Yang pertama, ini yang paling biasa kita lakukan, itu menyederhanakan ruas kiri dengan identitas sampai terbentuk dengan hal yang sama di sebelah kanan atau di ruas kanan. Yang kedua, mengubah dan menyederhanakan ruas kanan sampai terbentuk dengan sama dengan yang kiri. Lalu yang ketiga, mengubah baik ruas kiri maupun ruas kanan ke dalam bentuk yang sama. Jadi kalau nomor 1, ruas kirinya diubah jadi identitas, ruas kanannya mantap. Kalau yang nomor 2, ruas kanan dan ruas kirinya kita ubah dua-duanya lalu disederhanakan sampai sama. Yang ketiga, ruas kanan dan ruas kiri diubah juga ke dalam bentuk yang sama. Nah, ini rumus dasar ialah rumus kebalikan yang tadi. Jadi kalau kalian mau cari tan, nggak ada nilainya di garis segitiga, itu bisa dicari dengan membandingkan saja nilai sin dan cosnya. Kalau kotangen, itu bisa dicari dengan cos per sin. Sedangkan untuk tan, ini yang biasa tadi, sin per cos,
kotangan alfa cos per sin. Nah ya nak, tan alfa sin per cos, kotangan alfa cos per sin. Baiklah, terima kasih sudah menonton video dari channel Ibu, Aku dan Matematika. Jangan lupa ya, di subscribe biar kalian bisa lihat video-video terbaru dari pembelajaran matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.